Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan memakmurkan Baitullah, rumah Allah, dengan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengamalkan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di antara al-ibadah, kata Rasul, adalah ad-du'a, berdoa. Rasul SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Minta pertolongan kepada Allah bagian dari ibadah. Dan itulah yang setiap hari, setiap sholat selalu kita ikrarkan, kita nyatakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Seorang muslim-muslimah yang sejati adalah orang yang senantiasa bermunajat, berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suka maupun duka, seorang muslim muslimah selalu bergantung hatinya kepada Allah, selalu memohon kepada Allah.
dalam hal yang sangat kecil sekalipun sampai yang paling besar, minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa-doa yang sangat amat berharga. Di antaranya yang akan kita sama-sama renungkan, sama-sama pelajari ini. Kalau mungkin yang membaca judul kajian kita, ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan. Itu diambil dari doa Rasul dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab az-zikr wa du'a wa tauba wal istighfar, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yaqul, dahulu Rasul SAW pernah berdoa, pernah berkata, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Anak ulangi. Yang pertama, doa ini ada 5 bagiannya. Yang pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjaga bagi diriku. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Bagian yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan ya Allah, perbaikilah duniaku, urusan duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku yang itu merupakan tempat kembaliku, kampung halamanku yang sejati. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah hidupku di dunia sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ini yang kita ambil untuk judul kajian ini. Kemudian yang kelima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikanlah kematian sebagai pembebas dari kejelekan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini sekali lagi tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini sangat amat luar biasa, komplitnya, mencakup rahasia, kunci kebahagiaan, keselamatan, kebaikan fi dunya wal akhirah. Makanya banyak para ulama mencantumkan hadis ini dan mensyarah hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya kitab Bulughul Maram oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula ahli hadis kota Madinah di abad ini, di zaman ini, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Beliau punya kumpulan 20 hadis Sahih Bukhari, 20 hadis Sahih Muslim beserta syarah dan penjelasan masalah sanad-sanadnya, dicantumkan hadis yang satu ini. Karena memang luar biasa isi dan juga maknanya. Kalau memang kita betul-betul bisa memahami dan betul-betul menjiwainya. Sekedar tambahan info, pertama kali saya pribadi mendengar syarah hadis ini, penjelasan hadis ini, ketika kita sholat Jumat di Masjid Kampus Universitas Islam Madinah di kota Madinah, dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr
salah satu yang mengajar di Masjid An-Nabawi sampai detik ini. Beliau ketika khutbah di masjid kampus, beliau membawakan doa ini berserta syarahnya. Sejak itu kita sangat tertarik dengan hadis dan juga doa serta syarahnya. Makanya pada beberapa kesempatan kita sampaikan hadis ini sekedar untuk watawassaw bil haq watawassaw as-sabr. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Yang pertama kita ketahui ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja yang pasti masuk surga, yang Allah katakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Namun beliau berdoa seperti tadi, maka selayaknya untuk kita mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menghafalkan hadis ini, namun juga memahami isinya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir atau doa yang paling afdal, yang paling bermanfaat adalah zikir atau doa yang diucapkan oleh lisan dan dipahami jiwai oleh hati. Wa kana minal ad'iyatin nabawiyah, dan doa itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syahida qailuha ma'aniyah wa maqasidah, dan yang membaca zikir atau doa itu paham maksud isi dari doa ataupun zikir yang dia ucapkan. Ini yang selayaknya untuk kita perhatikan. Ketika kita zikir, ketika kita doa, maka selayaknya kita pahami apa isinya. Di antaranya doa yang satu ini, doa yang luar biasa, berharga, terutama bagi kita untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia yang fana ini. Bagian yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku urusan agamaku yang merupakan penjaga bagi diriku. Kata para ulama, bagian yang pertama ini sebetulnya sudah mencakup bagian yang setelahnya. Karena kalau semua urusan agama seorang itu baik, akan baik semua urusannya fi dunia wal akhirah. Namun kenapa kok diperinci sampai ada 5 bagian, padahal satu saja? Kalau itu sudah dikabulkan, yang lainnya sudah mengikut. Namun sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga, bahwa seseorang ketika berdoa, di antara adab doa, karena doa itu harus juga terpenuhi adab-adabnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk adab doa yaitu meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Malikul Kudus dan sebagainya. Tawassul dengan nama-nama Allah, karena Allah berfirman walillahil asmaul al-husna. Kemudian seseorang yang berdoa kepada Allah hendaklah hatinya betul-betul khusyuk, betul-betul merasa sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hatinya betul-betul konsentrasi. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim tadi, jangan sampai lisan berucap, hati terasa kosong hampa. Ucapannya di kanan, hatinya di kiri, tidak connect. Ini yang sangat berbahaya, yang merupakan sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara adab doa kata para ulama dengan al-ilhah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menunjukkan betul-betul dia butuh kepada Allah. Bukan sekadar hatinya saja yang merasa butuh, lisannya juga mengucapkan ucapan-ucapan yang ada tadi unsur merengek kepada Allah. Ya Rabbi, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah. Demikian pula dalam doa yang Rasul ajarkan ini ada bentuk al-ilha, merengek-rengek kepada Allah. Dia tadi dengan memperinci apa yang dia minta tadi. Allahumma aslih li dini ala du ismatu amri wa aslih dunyaya fiha ma'ashi dan seterusnya. Seperti juga dalam doa Rasul yang lain. Tidak hanya sepotong saja, namun diperinci doa tersebut. Contoh dalam doa yang lain ini juga ada dalam Sahih Muslim. Kalau yang punya kitab Sahih Muslim dibuka tadi bab masalah zikir doa, banyak doa-doa yang Rasul ajarkan yang selayaknya untuk kita hafalkan, untuk kita praktekkan sebagai bentuk mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasul SAW bagi kalian. Di antaranya doa Rasul, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta bihi a'lamu minni. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Sebetulnya kalau mengatakan ya Allah ampuni dosaku, sebenarnya sudah apa? Cukup. Namun sebagai bentuk adab doa kepada Allah dengan ilha tadi, yang lalu maupun yang akan datang, ya Allah, yang aku sembunyikan ataupun yang aku tampakkan, dan yang engkaulah yang hanya mengetahuinya. Ini diantara apa adab doa, al-ilha, merengek kepada Allah dengan mengucapkan doa-doa seperti tadi, diperinci. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bagian yang pertama kata para ulama di sini menunjukkan urusan agama itulah yang paling penting. Sebelum disebutkan urusan dunia, Rasul menyebut dulu urusan agama. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Seorang muslim muslimah harus selalu introspeksi diri. Dia, iya betul sudah muslim. Iya betul dia sudah muslimah. Tapi sudah betulkah agama, ibadah, akidah yang selama ini dia lakukan atau dia yakini? Barangkali itu masih banyak kekurangan atau kesalahan atau penyimpangan. Maka dia minta kepada Allah. Dan ini mirip dengan apa yang selalu kita minta setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau ada yang bertanya, loh bagaimana orang muslim kan sudah di atas Islam, kok masih minta jalan yang lurus? Itu tadi. Mungkin dia sudah masuk Islam, tapi karena ketidaktahuannya apa Islam yang sebenarnya, maka dia belok kanan, belok kiri. Dia tidak sadar dia belum di atas siratal mustaqim yang sebenarnya. Maka dia harus tahu apa itu siratal mustaqim. Apa jalan yang lurus itu? Apa Islam yang sebenarnya itu? Apakah Islam ala adat istiadat? Ataukah Islam ala mayoritas? Maka dia kembali kepada pedoman hidup agamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika dia mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kata Imam Ibnu Qayyim juga rahimahullah, as-siratal mustaqim huwa tariqu Abi Bakar wa Umar wa sahabat radhiyallahu anhu. Jalan yang lurus adalah jalannya para sahabat Rasulullah SAW, jalannya Abu Bakar dan Umar. Maka kalau dia mau siratal mustaqim, jangan hanya cukup berdoa saja, dengan dia mempelajari apa yang diajarkan Abu Bakar wa Umar dan para sahabat, apa akidah mereka,
bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, dan seterusnya. Tidak cukup hanya dia berdoa, harus dia pelajari. Sebagaimana kalau seseorang itu dia meminta, ya Allah, berikan aku harta, berikan aku momongan misalnya. Tapi dia nggak mau kerja, dia nggak mau nikah. Bagaimana akan datang apa? Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seorang muslim ketika berdoa harus dia juga melakukan ikhtiar, usaha. Di antaranya di sini, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku. Namun nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama. Bagaimana Allah akan memperbaiki urusan agamanya? Maka seorang muslim, sekali lagi kalau dia membaca doa ini, ada motivasi untuk dia terus belajar dan belajar tentang masalah akidah, masalah tauhid. Karena bagaimanapun juga masih banyak kekurangan dalam dirinya, kekurangan dalam ilmu, ketakwaan, keimanan. Maka terus dia thalabul ilmi itu yang pertama. Tentunya belajar ilmu yang betul-betul mendatangkan kebaikan, yaitu hanya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kalau dia sudah tahu inilah agama Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang diajarkan Rasul, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul. Seperti yang Rasul sabdakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Itu Islam yang wajib untuk dia pegang erat, untuk dia pelajari, untuk dia amalkan, untuk dia pegang sampai akhir hayatnya. Kemudian kata Rasul, yang merupakan ismatu amri, agamaku yang merupakan penjaga bagi diri. Kata para ulama, kalau orang itu sudah berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya, maka insya Allah itu akan menjadi penjaga bagi dirinya, menjaganya, melindunginya dari segala bentuk kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga dengan dia tahu agama, maka dia akan bisa meraih kebahagiaan di dunia wal akhirat. Intinya kalau agamanya sudah baik, dijamin keselamatan, dijamin kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dan itu janji Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti ajaran Rasul SAW, barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah agamanya baik, yaitu dengan dia mentauhidkan Allah dan dia mengikuti sunnah Rasul SAW, maka janji Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan kita sendiri mungkin telah merasakan bagaimana ketika kita jauh dari agama Allah, semua urusan dunia terasa ruwet, terasa ribet, terasa hampa dunia ini. Namun ketika kita kembali kepada agama Allah, merasakan kebahagiaan, kebaikan yang luar biasa. Ini adalah janji Allah. Allah berikan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan di akhirat kata Allah, kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama orang itu baik, yaitu dengan tadi thalabul ilmi, belajar ilmu yang baik, kemudian dia mengamalkannya, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul, dijamin kebahagiaan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian pula yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 123, insyaallah Allah mengatakan famanitaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa
barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, dengan ajaranku, kata Allah, dengan agamaku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Namun sebaliknya, kata Allah dalam lanjutan ayat tadi, surat Toha 124 dan juga 125, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari agamaku, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, sempit di alam barzakh, sempit di alam akhirat, naudzubillah min dzalik, dan juga sempit di alam dunia. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari agamaku, tidak mau mengikuti Al-Quran, hadis Rasul, tidak mengikuti Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat, maka kata Allah, kami berikan kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di alam barzakh, dan sempit di alam akhirat. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim muslimah yang menghendaki mencita-citakan kebahagiaan di dunia wal akhirah harus berpegang teguh dengan agamanya, yaitu agama Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang diajarkan kepada para sahabat beliau. Dan ini yang kata Rasul SAW, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Ini yang selayaknya dikejar oleh setiap muslim muslimah. Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari doa tadi, Rasul berkata, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat kehidupan atau mata pencaharianku. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam agama pertengahan. Islam tidak mengharamkan dunia, tapi Islam juga tidak mengajarkan umatnya tamak kepada dunia. Dalam hadis ini, dalam doa ini, Rasul mengatakan yang paling penting itu urusan agama dulu. Ini juga berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Seorang ayah, ibu, seorang umi ataupun abi yang bijak, itu bagaimana menekankan kepada putra-putrinya pendidikan agama terlebih dahulu. Itu yang selayaknya untuk terus ditanamkan masalah urusan agama, tanpa menyepelekan urusan dunia. Makanya kalau berwasiat, nak, belajar agama yang rajin, beribadah kepada Allah setiap saatnya, jangan pernah melupakan sholat, banyak berdoa kepada Allah, tapi jangan lupa masalah makan minum, jangan lupa masalah urusan dunia. Ini yang sebenarnya. Tanamkan urusan agama dulu tanpa mengesampingkan urusan dunia. Jangan dibalik. Dunia yang paling utama, agama sampingan. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari urusan akhirat yang kami anugerahkan, jangan lupakan urusan dunia. Islam mengajarkan agar seorang muslim muslimah meyakini wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Belajar agama itu yang wajib, dunia itu setelahnya. Makanya Allah mencela orang-orang yang hanya tahu ilmu dunia
namun nol urusan akhirat. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah ayat yang ke-7, Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu urusan dunia, namun urusan akhirat mereka lalai. Padahal dunia sementara, sedangkan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Islam tidak mengharamkan muslim-muslimah mencari dunia untuk mengejar dunia, namun sekali lagi harus akhirat, harus agama yang didahulukan. Harus dunia ditimbang dengan urusan agama. Kalau dunia itu dilarang oleh agama, maka tidak boleh dia melakukannya. Agama lebih di atas daripada urusan dunia. Dia cari dunia untuk akhirat. Maka dengan punya prinsip seperti itu, dia mengejar dunia dengan tidak menabrak syariat agama. Namun kalau orang itu di dalam hatinya hanya yang terpikir urusan dunia, tidak akan tahu halal wal haram. Meskipun tahu itu haram, namun kalau sudah tamak kepada dunia, akan dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus tahu dunia itu setelah agama. Setelah dia baik agamanya, dia mengejar dunia dan dia menimbang urusan dunia dengan agamanya, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengejar dunia untuk akhirat dan dia mengejar dunia sesuai dengan batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang ketiga, wa aslih li akhirati alati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, kampung halamanku yang sejati. Dalam doa bagian yang ketiga ini ada al-iman bil yaumil akhir. Wajib mengimani akan hari al-akhir, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dan ini termasuk salah satu rukun iman yang 6. Tidak beriman seorang hamba sampai mengimani yaumul ma'ad, hari dikembalikannya manusia ke alam akhirat, yaitu yaumul al-akhir. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ana dengar syarah beliau tentang doa ini, beliau memberikan sedikit catatan. Kata beliau, banyak orang-orang yang ketika menguburkan jenazah atau menulis mungkin di karangan bunga atau yang lainnya, mengatakan ya orang ini telah sampai kepada tempat peristirahatannya yang terakhir ketika mengubur jenazah. Ini ucapan yang batil, ucapan yang sangat salah. Kenapa? Seolah-olah alam kubur itu alam terakhir. Padahal alam kubur, alam barzah itu adalah alam pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Tidak selama-lamanya dia di dalam alam barzah, di alam kubur. Akan ada hari kebangkitan. Maka kata-kata orang ini telah sampai kepada tempat peristirahatan yang terakhir, di situ ada makna yang tersirat yang sangat batil, al-inkar bil yaumil akhir, mengingkari hari hari akhir. Makanya tidak semua ucapan yang viral yang sudah sering kita dengar itu hak betul. Seorang muslim yang muslimah sejati menimbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ada istilah ziarah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata orang Arab Badui ketika mendengar ayat tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah di kubur. Kata orang Arab Badui yang paham bahasa Arab yang tulen, mereka mengatakan namanya ziarah itu nggak akan selama-lamanya. Seperti antum ziarah kubur, apakah antum tidur di kuburan? Enggak. Hatta zurtumul maqabir, alam kubur itu bukan selama-lamanya. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur menuju kepada alam akhirat. Ini
ya, al-iman bil yaumi al-akhir. Dan dunia akhirat sekali lagi itu akan baik kalau urusan agamanya baik, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl tadi. Kemudian bagian yang keempat, ini inti daripada judul tema kita kajian pada saat yang berbahagia ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah kehidupanku di dunia ini sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ini kalau kita pahami akan menjadi cambuk bagi kita untuk bagaimana usia yang Allah berikan ini sebagai ladang untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba mengejar kebahagiaan terutama di akhirat. Dan ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita tahu apa kebaikan itu. Kita ketika membaca doa ini mengatakan, ya Allah jadikanlah kehidupan, atau kalau bahasa kita, panjang usiaku sebagai tambahan kebaikan bagi diriku. Karena Allah juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Secara umum dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman beramal soleh. Di dalam ayat-ayat ini kata para ulama, Allah membuka surat ini dengan wal asr, tentang waktu, tentang masa. Artinya kalau orang itu tidak bisa menggunakan waktunya, dia termasuk orang yang merugi. Siapa yang tidak merugi? Yang beriman. Siapa yang tidak merugi? Yang beramal soleh. Siapa yang tidak merugi? Yang saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Artinya kalau orang itu mau hidupnya di dunia ini, panjangnya usia dia di dunia ini menjadi kebaikan, kalau dia mau beramal soleh. Dan gak mungkin dia tahu amal soleh kecuali dengan belajar dulu. Apa itu amal soleh? Yaitu yang sudah kita sampaikan tadi, amal yang ikhlas hanya karena Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan dari manusia, namun hanya dari Allah. Dan amal soleh, amal yang mengikuti ajaran Rasul SAW. Seperti tanya kita sholat, kita diperintahkan untuk sholat mengikuti sholatnya Rasul SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau panjangnya usia kita di dunia ini sebagai ladang kebaikan, harus tahu apa itu kebaikan. Dan tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ini sebagai tadi cambuk bagi kita bagaimana memakmurkan, menggunakan waktu usia kita ini sebaik-baiknya. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Di antara tanda hari kiamat kata Rasul, taqarubuz zaman, cepatnya waktu ini. Betul tidak? Tadi pagi kita ada kajian di Masjid Purima. Baru pagi, nggak terasa sudah ketemu lagi. Demikian waktu terus cepat berputar sekali. Kemarin kita baru SMA, sekarang sudah punya cucu. Nah, intinya inilah al-umru, waktu yang selayaknya bagi seorang muslim-muslimah untuk menyikapinya dengan bijak. Yaitu tadi, bagaimana menjadikan usia waktu ini yang cepat ini untuk ladang kebaikan, untuk menambah kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khaira zai taqwa. Berbekallah untuk hari kiamat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat sabda Rasulullah SAW, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah
pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Ini semua manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang 5 hal ini. Yang pertama, an umri fima afna, tentang usianya, untuk apa? Ya, dia meninggal sampai usia 60-70 tahun, untuk apa usia itu? Ya, sudahkah kita siap menjawab pertanyaan itu? Kemudian yang kedua, wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Artinya kita hidup di dunia ini jangan naudzubillah min dzalik hanya mikir yang enak-enaknya tok, tidak ingat kepada apa? Hari al-hisab, pertanggungjawaban. Allah mengatakan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang kalian semua nikmat akan Allah minta pertanggungjawaban, disyukuri atau dikufuri. Kemudian yang ketiga, tentang an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa. Dan yang kelima, wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita pada hari kiamat dengan hisaban yasira. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari bagian hadis atau doa Rasul ini, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan ya Allah jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan atau sebagai pembebasan dari kejelekan. Kata Imam As-Sun'ani dalam syarah hadis ini dalam kitab beliau Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, di dalam ucapan Rasul ini tidak ada dalil tentang bolehnya meminta kematian secara mutlak. Ya. Karena mungkin ada orang yang putus asa dari kehidupan ini, dari rahmat Allah, kemudian mengatakan, ya Allah matikan aku segera. Ini termasuk yang dimakruhkan oleh para ulama. Karena Anda tidak tahu apakah kematian itu justru akan menjadi bumerang bagi Anda. Bagaimana kalau Allah kabulkan langsung sedangkan Anda masih banyak memiliki dosa-dosa yang Anda belum bertobat. Apalagi juga masih punya utang misalnya. Karena ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Masih banyak kezaliman yang Anda lakukan kepada orang lain, yang itu juga akan ada pengadilan di akhirat. Maka jangan minta kematian secara mutlak. Ya Allah, matikan aku misalnya, atau segera matikan aku. Jangan. Maka kalau kita minta sebagaimana dalam hadis Rasul ini, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai pembebas diriku dari segala kejelekan. Ini sebetulnya doa untuk seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini makna hadis, ya Allah jadikanlah kematian sebagai roha, tempat peristirahatan atau sebagai pembebas bagiku dari segala bentuk kejelekan. Karena orang itu di dunia tidak lepas dari namanya fitnah syahwat maupun syubhat yang bisa menghancurkan agamanya. Seorang muslimah tidak boleh merasa aman dari segala bentuk fitnah ujian dalam agamanya. Mungkin kalau kita sekarang alhamdulillah bisa sholat, bisa beribadah kepada Allah, kita masih mau thalabul ilmi, tidak ada yang bisa menjamin tahun depan, atau mungkin bulan depan, atau kapan saja di masa yang akan datang, nggak ada yang menjamin apakah kita bisa istiqomah seperti ini. Maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Di antaranya juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di samping kita doa, kita juga usaha dengan kita ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas dalam belajar, kita berteman dengan teman-teman yang juga istiqomah,
dalam talabul ilmi, belajar, dalam beribadah, dalam berakidah yang sahihah. Kita juga membaca sirah para al-anbiya, para salaf yang mereka tegar di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. Itu menjadi apa? Sebab kiat untuk kita bisa istiqamah. Maka kita harus selalu introspeksi diri dengan apa? Tetap talabul ilmi, dengan banyak berdoa kepada Allah, di antaranya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Wallahu taala alam. Baik. Cukup sampai sekian, tak ada pertanyaan? Silakan, Pak. Sebaiknya apa yang kita ucapkan supaya dari Ya. kita apalagi yang berbuat dia belajar bahasa Arabnya aja kadang-kadang sulit. Nah, bagaimana kalau saya harusnya kan bisa Arabnya, bisa nanti artinya, sehingga pas dengan gerakan. Kira-kira mana ya? Apakah kita membacakan Arabnya dulu? Apakah kita terjemahnya dulu? Iya, jazakallah atas pertanyaannya. Dalam Islam dikatakan oleh Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau kita mau doa lebih khusyuk, kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa, terjemahnya saja. Apa yang kita sampaikan terjemah tadi bisa diamalkan. Wallahu alam, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.